Oke guys, welcome back to my channel, Big James Channel. Di Free Talk monolog kali ini ada keresahan yang lainnya yang sedikit agak mengganggu buat gue karena keresahan ini tuh harus gue sampein sih. Maksudnya karena gue kepikiran terus dan beberapa poin dan beberapa hal juga harus gue sampaikan, terutama hal-hal yang sifatnya bisa untuk membuat orang lain terbuka lah, mengajak untuk terbuka secara pemikiran. Konteksnya kali ini adalah tentang bagaimana kita melihat sesuatu, bukan dari yang berbicaranya, tetapi melihat secara objektif apa yang disampaikan. Ini berkaitan dengan opini ya guys ya. Jadi beberapa waktu lalu tuh Guru Gembul meriak sebuah video dari si Ryu yang terkait pewaris atau perintis. Dalam video itu secara gamblang bahwa Ryu beropini tentang bahwa menjadi perintis itu adalah sesuatu yang asik, dan jadi perintis ini itu bla bla bla, kalian bisa cek sendiri videonya. Nah, secara yang Guru Gembul dan gua utamanya pengen sampaikan ke teman-teman yang nonton video itu bahwa ketika ada orang beropini, coba kita lihat dulu dari opini yang dia sampaikan. Apakah opini itu masuk di akal, secara etika benar, atau enggak? Karena gini, kalau kita selalu ngelihat siapa yang berbicara, ngelihat siapa yang beropini, bahwa sesungguhnya bakalan bikin kita stuck dalam sebuah perspektif. Ketika kita berkomentar bahwa dia tuh nggak layak untuk berbicara seperti itu, dia tuh nggak kompeten untuk berbicara seperti itu, ya sampai kapan kita bakalan berani untuk berbicara? Bukankah kita negara demokrasi yang mana kita tuh dituntut untuk berbicara? Ketika kita memilih seorang pemimpin, ketika negara kita itu adalah sebuah negara demokrasi, bukankah setiap vote atau setiap suara itu sangat berpengaruh ya? Gua rasa dari hal itu aja kita bisa ngelihat bahwa beropini itu merupakan bersuara, yang artinya ya kita bebas bersuara. Toh kita juga bebas kok memilih pemimpin kita siapa. Bener nggak? Nah, dalam konteks ini, si Ryu itu dia bilang kalau perintis itu enak. Perintis itu bla 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 bla. Dan banyak netizen yang marah itu karena memang Ryu itu anak kecil yang mungkin baru berapa tahun ya dia, gue kurang hafal. Yang mana nggak akan tahu rasanya di dunia bisnis, apalagi merintis. Nggak akan nggak akan ngerasain, ditambah lagi backgroundnya dia kan orang tuanya yang berada gitu loh. Gue aware dan gue memahami kenapa banyak orang yang ngebully dia, banyak orang yang ngehujat dia. Gue paham, tapi maksud gue adalah jangan sampai omongan anak kecil yang menyinggung kita, yang menyinggung apa ya, ego mungkin ya, yang menyinggung ego kita tuh jangan sampai menutup objektivitas dari apa yang dibicarakan. Itu aja yang gue pengen sampaikan tuh itu. Gue di video itu yang di TikTok, Guru Gembul kan ada cuplikannya gitu kan ya, dan Guru Gembul bilang bahwa dia tuh next Timothy Ronald dan segala macam. I know, and that's right. Memang omongan anak itu, kalau kita lihat kompetensinya ya kita belum tahu dia berhasil atau enggaknya juga di umur segitu ya. Belum ngerasain lah. Ketika dia langsung berhasil pun ya
ayolah, dia backgroundnya orang tua yang berada gitu. Sedangkan banyak di Indonesia yang memang dari nol tuh dari nol. Gue paham itu. Cuman bukan berarti kita berhak untuk menjudge atau sorry, bukan berarti kita berhak untuk mengolok-olok anak itu sebenarnya. Ya anyway, balik lagi ya. Kalau lu emang adalah di kolom komentar yang bilang asiknya di situ karena kita ngehujat bocil itu, ya itu terserah kalian ya. Balik lagi gimana kalian. Cuman gua di sini cuman mau mengajak berpikir secara objektif. Ketika ada pendapat, opini, karena kita di negara demokrasi, ya kita dengerin omongannya, jangan lihat dulu orangnya. Kalau memang orangnya eh katakanlah penjahat, pencuri dan lain-lain, kriminal, tapi dia mengingatkan kita hal yang baik, masa kita nggak dengar sih? Kan nggak mungkin ya. Nah gitu aja. Gue di sini nggak berpihak sama siapapun. Gue nggak berpihak sama Shiryu dan I don't give a shit about him. Dan di sini gue hanya pengen mengajak orang-orang untuk berpikir secara objektif, mendengar secara objektif apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Itu aja. Karena ini ranahnya pendapat. Ada di kolom komentar yang mengomentari gue bahwa, Bang, dia ngasih analogi gini. Bang, kalau lu sakit, lu mau ngedengerin dokter atau pilot? Guys, ketika kita beropini, itu tuh bebas, namanya juga opini. Tapi kalau lu udah bawa ranah itu ke misalkan terkait sakit, itu masalah teknis dan itu ada keilmuannya. Kita nggak bisa ngeklaim. Orang-orang yang tidak punya otoritas nggak bisa ngeklaim. Gue pasti ngedengerin dokter, karena memang disitulah dokter. Otoritasnya di situ, soal sakit persakitan. Jadi gue pasti dengerin kata dokter, nggak mungkin kata pilot. Pilot mau ngomong, lu sakit demam, coba minumnya ini deh, minum obat ini deh. Itu nggak akan gue dengerin, karena dia bukan otoritas di bidangnya. Gitu, jadi nggak apple to apple yang ngasih contoh. Maksud nggak apple to apple tuh, yang satu opini sifatnya itu bisa dibilang bisa benar bisa salah. Tapi kalau yang satu lagi memang bisa benar bisa salah, ilmu juga. Cuman setidaknya itu sudah melalui riset, sudah melalui tahapan-tahapan ilmiah dan lain-lain dan sebagaimana mestinya jadikanlah sebuah itu ilmu kedokteran. Kayak gitu. Jadi gue pasti dengar apa yang dokter bilang. Tapi kalau misalkan gue lagi darurat di pesawat, tiba-tiba bla 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 ada suatu hal, siapa yang bakalan gue dengerin? Dokter? Kan nggak mungkin. Pasti pilot. Gitu. Nah, kita lihat dulu objektifnya. Ketika dia, misalkan ya kondisinya, kita lagi darurat di pesawat, terus pilot bilang gini gini gini, boleh kita nanyain, lu siapa gitu. Gue pilot. Nah, baru kita boleh percaya karena itu udah terkait teknis dan ada keilmuannya. Berbeda hal dengan opini. Kalau menurut gue opini itu bebas guys. Opini itu semua aja bisa ngomong. Lu mau nerima atau enggak itu bukan urusan gue. Siapapun yang beropini mau lu terima bukan sama sekali urusan gue. Soal lu mau ngehujat si Ryu dan yang lainnya itu juga bukan urusan gue. Yang jadi urusan gue adalah gue pengen ngomong kalau kita harus melihat sesuatu secara objektif. Itu saja. Kalau kita udah bisa objektif, gue rasa negara ini bakalan lebih indah juga. Mengingat negara kita adalah demokrasi. Di mana negara demokrasi memberikan hak loh. Hak kepada setiap warga untuk beropini. Seperti halnya ketika lu memilih pemimpin. Kalau lu nggak milih, walaupun berarti lu nggak bersuara kan? Nggak apa-apa. Tapi ketika lu milih, suara lu bakalan didengar. Suara lu bakalan diterima. Karena itu bagian dari opini lu juga. So, itu aja paling keresahan gue kali ini. Bagi yang dengerin, semoga bisa bermanfaat juga. Gue berusaha nih bikin konten kayak gini tuh untuk bisa berbicara dan berpendapat di publik. Itu aja. Terima kasih udah menyimak. Stay tune terus di konten gue. Terima kasih yang udah nge-like, yang udah komen, apalagi yang subscribe. Luar biasa keren. Itu aja. Bye-bye.